Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan pimpinan KPU Republik Indonesia, Yunda kita semua, Yunda Betty Epsilon Idrus, mantan Ketua Umum PB Kohati, yang sama-sama kita hormati para jajaran di lingkungan KPU Republik Indonesia Eselon 2, Eselon 3 dan seluruh pihak yang sudah menyiapkan kegiatan penting pada pagi hari ini. Yang saya banggakan, saya hormati Ketua Umum PB HMI Mas Bagas Kurniawan, Sekjen PB HMI Mas Jusrianto, dan Bendahara Umum Mas Rifki Hamdani, seluruh jajaran pengurus besar PB HMI. Dulu saya aktifnya di PMI, 2 kali nyalon kongres kalah terus. Nggak pernah dapat umumnya, akhirnya dapat bendaharanya aja. Dapat ketuanya nggak dapat, ya yang ada umumnya bendahara, ya bendahara aja. Puji syukur alhamdulillah kita aturkan kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Pada pagi yang indah ini kita semua bisa silaturahim langsung KPU dan teman-teman PB HMI di kantor KPU. Disinilah teman-teman sekalian, terutama teman-teman PB HMI, Ketum, Sekjen, saya ingin ngasih tahu, disinilah seluruh keputusan penting KPU dibuat, ditetapkan, ditandatangani. Presiden terpilih, Dewan terpilih, DPD terpilih itu di ruangan ini. Jadi kalau teman-teman nanti nyalon DPR, setelah ini kan biasanya kan begitu, habis jadi pengurus PB pada nyalon, nah itu di sini. Kalau ada yang mau nyalon jadi komisioner, ya yang ngetok palu di sini. Gitu. Jadi ini ruangan penting dalam sejarah pemilu kita, ruangan yang menjadi saksi dari seluruh perhelatan pemilu kita dalam konteks saat ini tentu pemilu 2024. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian yang saya banggakan, tentu kami menyambut baik dan juga berterima kasih atas upaya nota kesepahaman atau MOU. MOU ini Memorandum of Understanding, nota kesepahaman, bukan Memorandum of Misunderstanding. Nah, ini harus kita tegaskan ini. Ini adalah bagian dari kesepakatan kita untuk melakukan kerjasama, dan tentu sebagai KPU kami senang untuk disupport kerja-kerja kita dalam konteks sekarang penyuksesan agenda-agenda Pilkada 2024. Teman-teman sekalian, Mbak Betty, tanggal 22 aja ya. Tanggal 22 itu teman-teman HMI semua demo kan di sini kan, saya terima kan El. Saya sudah tanda tangan surat mundur. Kalau putusan MK tidak masuk dalam PKPU kita, seandainya benar-benar nggak masuk, mungkin saya nggak berdiri di sini ini sekarang. Karena sudah masuk semua kan. Itu membuktikan komitmen kita di KPU RI untuk mengawal agenda-agenda konstitusi dan agenda-agenda yang memang sejatinya harus kita kawal. Teman-teman sekalian yang saya hormati, bertemu dengan para aktivis tentu bagi kami yang sesama aktivis, Mbak Betty, saya dan hampir seluruh komisioner KPU ini latar belakangnya aktivis, ini mengingatkan kita pada semangat dan juga masa-masa di mana kita beraktivitas dulu. Ini adalah kawah candera di muka bagi teman-teman sekalian. Apapun yang kita lakukan pasti nanti akan ada kisah, ada sejarah, ada dialektika. Jajaran pengalaman kami di pemilu ini
ketika kita lihat jajaran KPU provinsi, KPU kabupaten, ketika mengelola situasi ada persoalan, kalau mereka berlatar belakang aktivis, itu cara menyelesaikan, cara mengelolanya itu berbeda. Nah, inilah pentingnya pengalaman berorganisasi, dan kami meyakini apa yang kita lakukan ini pasti nanti ada manfaatnya. Teman-teman sekalian, agenda pilkada kita sudah tinggal sekitar 72 hari lagi, jadi sekitar nggak nyampe 3 bulan. Dalam masa itu kita akan segera menetapkan calon kepala daerah itu tanggal 22 September. Setelah itu 3 hari setelah itu sudah mulai kampanye. Nah, setelah kampanye 25 kira-kira kampanye akan dimulai, dan pada saatnya nanti 27 November kita akan menggelar pilkada serentak. Nah, menuju tahapan pilkada, menuju hari pilkada, kami berharap ada sinergi, ada kolaborasi. Saya tahu ketum cabang-cabang HMI ini banyak sekali, kita bisa bekerja sama di banyak tempat. Nanti jajaran KPU kabupaten kota provinsi bisa kita dorong untuk mensupport agenda-agenda yang dilakukan oleh teman-teman, terutama di daerah-daerah yang 3T ya, daerah terluar, terjauh, yang butuh sosialisasi, butuh penguatan pendidikan pemilih dan seterusnya. Kami juga berharap jajaran sekretariat mensupport seluruh agenda yang bisa kita lakukan secara bersama-sama ini. Yang paling penting, ini adalah bagian dari niatan bersama kita, baik KPU maupun OKP, dalam hal ini teman-teman PBHMI, untuk mensupport, mengawal dalam arti kerjasama sebagian persen, tapi sisakan sebagian persennya untuk mengkritisi kita juga. Jadi meskipun teman-teman sudah MOU, tolong kami tetap diingatkan. Ini juga bagian dari rangkaian MOU-nya. Kalau kami salah tolong diingatkan. Kalau kami ada yang jajaran kami di provinsi, kabupaten terutama karena ini pilkada, tolong diingatkan. Ini adalah juga bagian dari kerjasama kita, karena sejatinya kerjasama itu tidak hanya isinya puja-puji, tidak hanya isinya hanya kerja bersama, tapi sebagian juga adalah mengingatkan kalau ada kealpaan, kalau ada hal-hal yang ya kadang-kadang sebagai manusia mengelola kebijakan itu ada kesalahan-kesalahan, diingatkan, tentu dengan cara yang baik, dengan cara yang bisa kita lakukan dengan ya audiensi ataupun dengan ngobrol dan seterusnya. Tentu kami akan sangat senang jika nanti teman-teman dari Sosdikti Parmas juga bisa mengalokasikan. Kita punya film Tepatilah Janji. Ini film pilkada kita yang kita akan dan sudah diputar di beberapa tempat. Kami berharap apakah nanti di agenda menjelang 28 Oktober, menjelang Hari Sumpah Pemuda, seluruh OKP termasuk teman-teman HMI pastinya untuk mendapatkan alokasi atau nonton bersama, nonton bareng film Tepatilah Janji sebagai bagian dari sosialisasi pendidikan pemilih, sekaligus bagian dari upaya kita untuk menyemarakkan agenda pilkada. Pilkada 2024 kita harapkan berlangsung secara nuansanya nuansa kegembiraan, tidak ada nuansa ketakutan. Kita lihat misalnya dalam proses pencalonan kemarin, paling tidak situasi bakar-bakar karena ketidakpuasan dan seterusnya itu sudah tidak terlalu muncul dalam pencalonan. Kalau demo-demo sebelumnya soal putusan MK itu kan sebelumnya, tapi setelah putusan diambil, tahapan pencalonnya 27 sampai 29 berjalan lancar, termasuk 2 sampai 4 kemarin berjalan relatif lancar. Nah, kita pelihara situasi itu untuk kemudian kita kawal pilkada 2024 ini berjalan dengan lancar, damai, dan pada saatnya nanti menghasilkan kepala daerah yang menyejahterakan kita semua, menyejahterakan rakyat yang memilihnya. Sekali lagi atas nama KPU Republik Indonesia kami mengaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada teman-teman PPHMI atas inisiatif dan kerjasama yang sudah kita
tuangkan dalam nota kesepahaman antara KPU dengan pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam. Pak Ketum, Sekjen, terima kasih, dan seluruh pengurus besar PBHMI. Insya Allah apa yang kita lakukan ini bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.